Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmarisa Herbanindradi dengan NIM 86207181500137 dari PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan model-model penelitian pada tindakan kelas dengan mata kuliah penelitian tindakan kelas bersama dosen pengampu Chandra Apriyansyah SPDI MPD. Pada model yang pertama adalah model Kurt-Lewin, yaitu pertama kali PTK diperkenalkan pada tahun 1946. Pertama kali action research atau penelitian tindakan ini dipergunakan. Pelaksanaan penelitian tindakan adalah suatu proses yang terjadi di dalam suatu lingkaran secara terus-menerus yang dilakukan oleh suatu penelitian. Siklus PTK menurut Kurt-Lewin adalah menerangkan tentang konsep pokok penelitian dari tindakan itu sendiri, yang terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, adanya perencanaan atau planning, yang kedua, adanya tindakan sebagai acting dari pelaksanaan, yang ketiga, adanya pengamatan sebagai bahan observasi, dan yang keempat adalah refleksi. Lalu kembali lagi kepada siklus yang pertama dan begitulah seterusnya. Pada penjabaran yang kedua adalah model Kema dan MC-Taggart. Pada model Kema dan MC-Taggart ini merupakan sebuah pengembangan dari konsep Kurt-Lewin, terdiri dari 4 komponen, yaitu adanya perencanaan, adanya tindakan dan pengamatan, serta refleksi. Pada tindakan dan pengamatan dijadikan menjadi satu kesatuan atau ada 2 kegiatan di dalam satu kesatuan waktu penelitian. Dan bentuk model Kema dan MC-Taggart ini adalah bentuk model yang paling banyak digunakan oleh praktisi-praktisi pendidikan di Indonesia, yaitu oleh guru dan para kepala sekolah. Pada peta konsep model Kema dan MC-Taggart, langkah-langkahnya adalah yang pertama, adanya penyusunan perencanaan, yaitu dibentuknya plan. Lalu yang kedua adanya pelaksanaan akan tindakan. Yang ketiga adanya observasi. Dan yang keempat adanya refleksi. Dan yang perlu diingat pada model Kema dan MC-Taggart adalah melakukan siklus yang pertama, lalu siklus yang kedua pada tahapan-tahapan langkahnya yang telah saya sebutkan tadi secara berkesinambungan pada satu kesatuan waktu bentuk penelitian tindakan kelas. Pada model yang ketiga adalah model John Elliott, di mana pada tindakan PTK John Elliott akan tampak bahwa di dalam satu tindakan atau acting terdiri dari beberapa step atau langkah-langkah tindakan yang akan diambil, yaitu langkah tindakan pertama, langkah tindakan kedua, dan langkah tindakan ketiga dengan dasar pemikiran bahwa di dalam mata pelajaran itu sendiri dari beberapa materi tidak diselesaikan di dalam satu tindakan saja. Sebagai peta konsep dari model John Elliott itu ada beberapa penjelasan pada tahapan PTK John Elliott yang akan diambil, yaitu yang pertama adanya identifikasi masalah, dan yang kedua adanya penyelidikan, ketiga adanya rencana umum, lalu yang keempat implementasi langkah pada tindakan pertama, dan yang kelima adalah memonitor hasil dari implementasi dari tindakan yang pertama. Lalu yang keenam akan ada penyelidikan secara mendalam. Dan yang ketujuh adalah merevisi
ide-ide umum. Apabila di dalam poin ke-7 merevisi ide-ide umum tersebut ada kekurangan untuk penelitian pada siklus pertama atau pada tindakan pertama, maka akan diulang kembali kepada tindakan yang kedua dengan adanya perbaikan-perbaikan. Lalu apabila dilihat masih kurang lagi pada tindakan yang kedua, akan dilakukan tindakan yang ketiga dengan mengadakan pembaruan dan perbaikan-perbaikan pada langkah-langkah yang diambil pada langkah-langkah yang sebelumnya. Dengan demikian akan terjadi pembaharuan pada tindakan model John Elliott pada setiap tindakan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga yang diambil oleh para peneliti tersebut. Pada penjabaran kali ini adalah model keempat, yaitu model Cohen dan kawan-kawan. Di dalam model ini tidak banyak keterangan dari saya. Yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah sesuai dengan A. Ruang lingkup masalah, B. Identifikasi masalah, C. Perumusan masalah, dan yang kedua adalah mengadakan sebuah analisis terhadap masalah. Lalu yang ketiga, merumuskan hipotesis suatu tindakan. Yang keempat, membuat rencana tindakan dan pemantauan terhadap masalah yang sedang diteliti. Lalu yang kelima adalah pelaksanaan tindakan dan pencatatan. Dan yang keenam adalah pengolahan dengan menafsirkan data-data yang telah dikumpulkan. Lalu yang ketujuh, adanya pelaporan akan hasil dari penelitian itu sendiri. Dan yang kelima adalah model McKernan, yaitu menurut McKernan ada 7 langkah yang harus dicermati di dalam mengadakan PTK. Yang pertama adalah analisis akan situasi. Yang kedua, perumusan dan klarifikasi dari permasalahan yang sedang diteliti. Yang ketiga, adanya hipotesis terhadap tindakan yang akan diambil. Lalu yang keempat, adanya perencanaan tindakan terhadap penelitian. Yang kelima, menerapkan suatu tindakan dengan selalu memonitornya. Dan yang keenam, evaluasi hasil tindakan yang selalu dilakukan. Dan yang ketujuh, adanya refleksi dan pengambilan keputusan untuk mengembangkan pengembangan pada penelitian yang selanjutnya. Di dalam model McKernan ini adanya beberapa siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua terhadap pengambilan satu keputusan yang sama. Jadi adanya kesamaan tahap tindakan terhadap siklus 1 dan siklus kedua, di mana pengambilan keputusan selalu merumuskan pada tinjauan dan hal yang sama. Demikian adanya. Lalu di tahap selanjutnya saya akan menjelaskan model Hopkins dan Ebut, yaitu yang berpatokan pada desain-desain model PTK para ahli pendahulunya. Selanjutnya, Hopkins menyusun desain yang dikenal dengan model Ebut. Bentuk alur kegiatan penelitian dimulai dari pemikiran awal dengan mencakup kegiatan-kegiatan berlandaskan pada diskusi, negosiasi, penyelidikan, serta kesempatan untuk mengakses kemungkinan dan kendala atau mencakup keseluruhan dari analisa yang sedang diteliti. Meneruskan penjabaran dari model yang keenam, yaitu di dalam tindakan menurut Ebut, peneliti mencoba gagasan-gagasan baru untuk dapat melihat peningkatan atau perubahan sesuatu di dalam bentuk efek nyata pada satu situasi penelitian yang sedang diambil. Yang pertama adalah penelitian tindakan dimulai dari suatu ide umum, lalu perencanaan untuk melakukan tindakan yang pertama. Selalu memonitoring dan mengamati untuk melihat bagaimana hasil dari tindakan tersebut terhadap pencapaian tujuan sudah berhasil, apa belum. Lalu
di dalam pelaksanaan tindakan kedua apabila ada keterbatasan pada tindakan yang pertama atau ketidakcocokan pada penelitian yang pertama, maka pelaksanaan pada tindakan yang kedua, kemungkinan pada tindakan yang kedua ini peneliti dapat merubah secara keseluruhan rencana dan kembali mengulang tindakan yang pertama dengan ide umum yang benar-benar baru, yang benar-benar fresh, atau merevisi kembali rencana dan melanjutkan pada tindakan yang kedua. Lalu berdasarkan dengan model-model yang tadi telah saya jabarkan, akan terdapat suatu kesimpulan dan saran, yaitu dari desain model PTK yang dikembangkan oleh beberapa ahli, maka kita dapat memilih desain model siapa yang akan dijadikan sebagai desain penelitian pada proses pembelajaran. Semua desain model penelitian di atas dapat dikembangkan kembali sesuai pada situasi dan kondisi sekolah yang akan dijadikan objek penelitian, dan untuk mengatasi masalah yang mungkin akan dapat dikembangkan lebih dari satu siklus agar penelitian menjadi lebih sempurna. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.